Kalian sadar nggak sih kalau misalkan sekarang itu zamannya benar-benar mudah banget? Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh baru pesen paket. Paketnya ini benar-benar dari lintas kota, dari kota yang sekarang aku lagi tinggalin. Terus habis itu tinggal jangka 1 sampai 2 hari langsung datang paketnya. Bahkan aku pernah pesen paket yang kotanya tuh bener-bener kota jauh banget dari kotaku sekarang, dan itu nyampe di hari itu juga. Terus aku kayak langsung bertanya-tanya kan, ini cepet banget, kira-kira gimana caranya ya? Terus aku nanya ke mamaku, kira-kira dulu kayak gitu juga nggak ya kalau lagi pesen paket nyampainya cepet juga? Terus mamaku jawab, wah dulu tuh gak segampang sekarang. Dulu tuh kayak pesen paket misalkan dari kota Bekasi ke kota Jakarta aja nyampainya bisa 7 hari lebih. Aku kaget dong. Terus aku kayak mikir-mikir, wah kira-kira apa ya yang ngebikin beda? Sampai akhirnya kemarin aku ada mata pelajaran sosiologi dan aku belajar soal revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perubahan besar dalam cara produksi barang yang terjadi pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Nah, itu tuh perubahan berawal dari Inggris yang menyebar ke negara lainnya. Indonesia juga terkena manfaat dari revolusi industri itu sendiri. Nah, jadi revolusi industri itu tuh peralihan cara produksi. Misalnya dulu itu kalau mama aku cerita ya, dulu itu produksi barang tuh masih pakai tenaga manusia dan hewan. Sekarang peralihan produksinya itu berganti menggunakan mesin dan teknologi baru yang lebih efisien. Jadi kalau misalkan kita ngelihat barang-barang sekarang, itu tuh jarang banget yang kayak sold out langsung habis terus nggak ada lagi. Sekarang tuh kayak bisa gampang banget untuk diproduksi ulang, dan ulang. Karena teknologi baru dan mesin-mesin baru sekarang tuh lebih efisien, jadi kayak lebih memudahkan orang untuk memproduksi ulang. Jadi gitu. Yang pertama adalah penemuan teknologi baru. Nah, jadi revolusi industri ini sebagaimana tadi pengertian di awal aku jelasin, itu tuh didorong oleh penemuan mesin-mesin baru yang mengubah cara orang bekerja. Contohnya, penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, yang memungkinkan pabrik beroperasi dengan tenaga yang lebih kuat dan efisien sehingga produksi barangnya itu lebih banyak. Nah, yang kedua adalah munculnya pabrik-pabrik. Nah, sebelumnya barang-barang diproduksi secara kecil-kecilan di rumah-rumah dan pengrajin, yang mama aku dulu cerita. Jadi kayak barang-barang itu benar-benar diproduksi secara mandiri tanpa bantuan oleh orang lain. Jadi kayak benar-benar pabrik-pabrik tuh nggak sebanyak sekarang dulu, guys. Jadi kayak benar-benar dulu tuh dari kecil-kecilan, dari rumah-rumah, terus dari pengrajin-pengrajin. Namun setelah ditemukannya mesin-mesin baru yang lebih efisien, barang-barang mulai diproduksi dalam jumlah banyak. Jadi terdapat deh pabrik-pabrik. Nah, terus selanjutnya itu adalah perubahan sosial dan ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat tadi kayak ada banyak banget penemuan teknologi baru yang nantinya itu uh, pengoperasiannya tenaganya tuh lebih efisien menggunakan mesin-mesin dan teknologi baru sehingga produksinya lebih banyak. Terus habis itu munculnya pabrik-pabrik. Nah, ini tuh ada ciri-cirinya, yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Jadi dari dua ciri-ciri yang tadi ada penemuan teknologi baru dan munculnya pabrik-pabrik, itu tuh menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi. Contohnya misalkan penemuan teknologi baru. Kan tadi aku bilang kalau misalkan dari teknologi baru ini dapat menghasilkan barang dengan jumlah banyak. Nah, itu tuh dapat meningkatkan nilai ekonomi itu sendiri, guys. Jadi kayak dengan produksi barang yang banyak, orang-orang tuh bakal kayak beli barang itu karena nggak pernah habis gitu loh, dan bakal diproduksi terus-menerus. Dan dari teknologi baru itu juga dapat memungkinkan orang-orang menghasilkan produksi barang yang lebih kreatif, jadi kayak dapat menarik perhatian banyak-banyak orang. Nah, dari munculnya pabrik-pabrik juga itu dapat membuka banyak lapangan kerja bagi banyak orang-orang di luar-luar sana. Jadi kayak bener-bener manfaat revolusi industri ini tuh bermanfaat banget bagi banyak orang di luar sana. Gak cuma kita sebagai konsumen, tapi juga mereka sebagai pihak produksi. Selain menggunakan mesinnya juga, mereka bisa jadi salah satu tenaga kerja untuk memproduksi barang itu sendiri. Meskipun pakai mesin, tapi mereka juga pasti memerlukan banyak tenaga kerja manusia juga. Jadi dari perubahan sosial ekonomi itu juga banyak orang yang awalnya bekerja di sektor pertanian mulai pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya urbanisasi. Proses di mana kota-kota tumbuh pesat karena banyaknya penduduk yang berpindah dari desa. Yang terakhir adalah perkembangan transportasi dan komunikasi. Seperti yang tadi aku cerita, kalau misalkan
aku tuh pesen barang bisa cepat banget nyampe, itu karena banyak banget transportasi yang sekarang tuh sudah berkembang pesat. Dengan adanya penemuan seperti kereta api, kapal uap, pengiriman barang dan perjalanan menjadi lebih cepat dan lebih murah. Nah, hal ini meningkatkan perdagangan antar negara dan mempercepat arus barang dan orang. Jadi selain itu juga teknologi komunikasi seperti telegraf juga memungkinkan informasi disebarkan lebih cepat. Kalian sadar nggak kalau misalkan penggunaan handphone dan penggunaan laptop ini juga dapat memungkinkan informasi itu disebarkan lebih cepat. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial. Itu tuh informasi mau hoax, mau fakta, itu semua tuh dapat dengan cepat disebarkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, ada banyak banget dampak dari revolusi industri ini sendiri. Dampak positifnya itu bisa membuka banyak banget lapangan kerja, terus dapat mempercepat perkembangan ekonomi global, terus meningkatkan standar hidup bagi banyak orang. Nah, banyak penemuan baru di bidang teknologi juga memudahkan kehidupan manusia seperti listrik dan mesin-mesin otomatis. Jadi kayak banyak banget revolusi industri yang benar-benar menghasilkan dampak positif bagi kehidupan orang-orang, gak cuma untuk di sektor industri tapi juga untuk sektor sosial itu sendiri. Banyak banget yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Contohnya aku sendiri deh, aku tuh sekarang bisa mudah banget buat nyari-nyari info. Aku gak perlu ke perpustakaan lagi untuk nyari-nyari artikel untuk menjelaskan video ini. Tapi ada juga dampak negatifnya guys. Itu adalah revolusi yang membawa dampak buruk, terutama bagi para pekerja di pabrik. Kondisi kerja yang sangat buruk, upah rendah, dan jam kerja yang panjang membuat banyak pekerja menderita. Jadi kayak pertumbuhan industri yang pesat itu menyebabkan polusi udara juga dan kerusakan lingkungan. Jadi kayak masih banyak banget sekarang orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dalam kehidupan kerjaan mereka. Jadi kayak revolusi industri juga menghasilkan dampak negatif pada hal tersebut. Sedih sih kalau misalkan dipikir-pikir, karena sampai sekarang tuh masih banyak banget buru-buru yang demo karena upah yang mereka dapatkan tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Juga polusi udara dan kerusakan lingkungan. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan bumi kita ini udah dalam kondisi darurat karena banyak banget emisi karbon dioksida yang dikeluarkan dari hasil industri-industri itu sendiri. Sedih banget ya, padahal dari banyak banget dampak positif, tapi akhirnya banyak juga dampak negatif yang dikeluarkan. Aha. Revolusi industri itu adalah titik balik besar dalam sejarah manusia yang mengubah cara hidup, bekerja, dan produksi. Meskipun menghadirkan banyak kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi, dampak sosial dan lingkungan dari revolusi ini juga tidak bisa diabaikan. Kita sekarang itu hidup dalam dunia yang hasil dari revolusi industri tersebut, dengan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Kita tuh harus pinter-pinter guys sebagai manusia untuk memanfaatkan teknologi dari revolusi industri itu. Kita nggak boleh kalah dari robot, karena robot itu ya mesin, tapi mereka nggak punya etika dan hati nurani seperti kita. Jadi kita harus bisa lebih bijak lagi dan memanfaatkan teknologi dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini dengan fokus pada teknologi digital dan kecerdasan buatan dan otomatisasi membawa tantangan baru tetapi juga peluang besar untuk masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, kalian harus pinter-pinter yang menggunakan teknologi, karena dengan kemajuan yang ada itu dapat menjadi manfaat bagi kita tapi juga dapat menjadi tantangan bagi kita untuk menghadapi kemajuan teknologi yang ada. Nah, jadi revolusi industri itu emang benar-benar membawa banyak banget dampak baik dan buruk bagi kehidupan kita. Tinggal kita yang menentukan apa langkah yang harus kita lakukan ke depannya. Maka dari itu, bijak-bijak ya guys dalam menggunakan teknologi. Sekian dari aku, terima kasih.